Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Masyarul muslimin jamaah salat Isya rahimakumullah. Sebagai pelengkap dari pembahasan yang telah kita dengarkan bersama antara maghrib sampai Isya tadi, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan adab-adab atau etika dan sopan santun yang diajarkan oleh Islam ketika terjadi perang atau pertempuran. Hal-hal berikut ini semakin menambah bukti bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan kedamaian. Beberapa aturan yang diberlakukan ketika terjadi perang. Yang pertama, siapakah yang menjadi lawan ketika terjadi peperangan? Islam mengatur dan menetapkan bahwa anak-anak, kaum perempuan, mereka yang sudah lanjut usia, itu tidak boleh diganggu apalagi dibunuh. Nabi Muhammad pernah marah besar dalam hadis yang disebutkan Imam Muslim rahimahullah di dalam Sahih. Beliau marah besar ketika menyaksikan setelah pertempuran kok ada perempuan terbunuh. Itu marahnya luar biasa. Di dalam aturan yang disebutkan di beberapa riwayat, setiap kali pasukan perang itu berangkat, itu sudah diberpesan, jangan kalian membunuh perempuan, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh yang sudah lanjut usia. Jangan mengganggu mereka yang memang terbukti hanya berkegiatan di dalam gereja, gak ikut-ikutan. Taunya cuma ibadat-ibadat, misa-misa. Dia tidak ikut-ikutan dalam perang, pertempuran begitu. Kalau misalkan dia ikut perang, terlibat, ya memang menjadi musuh. Dalam aturan itu juga disebutkan bahwa yang diperangi itu adalah mereka yang betul-betul menjadi prajurit musuh yang memusuhi dan memerangi kita umat Islam. Artinya, ternyata tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Berbeda dengan pemikiran dan pemahaman sebagian ya saudara-saudara kita sendirilah yang salah jalan. Karena kita juga tidak mengkafirkan mereka kan. Mereka masih saudara kita tapi salah jalan, salah paham. Sebagian dari beberapa kelompok, mereka berkeyakinan untuk boleh membunuh orang kafir dimanapun, kapanpun, siapapun asalkan kafir. Nah, ini kan akhirnya merusak nama Islam itu sendiri. Padahal kalau aturan Islam kan ternyata yang perempuan, anak-anak, orang tua itu tidak boleh tidak boleh menebang pohon ketika terjadi perang itu. Misalkan pasukan Islam berhadapan-hadapan dengan pasukan musuh. Pasukan Islam menang nih, tek, sampai ke wilayah musuh. Pohon dan tumbuhan yang ada di wilayah orang kafir itu tidak boleh ditebang, dicabut, gak boleh. Karena tujuan perang itu bukan untuk merusak. Bukan untuk merusak. Nah, dibiarkan tetap tumbuh. Ini kan aturan yang sangat luar biasa sekali di dalam Islam. Tidak boleh menyiksa atau mencincang atau mencacat musuh. Musuh yang sudah terluka dirawat. Itu aturan Islam, bukan rasakan kamu ya. Rasakan kematian itu dengan merasakan luka-luka itu. Tidak demikian. Musuh yang sudah terluka dirawat. Itu aturan di dalam Islam, subhanallah. Nah, sesuatu yang kita anggap atau syariat jihad fisabilillah, syariat yang agung dan mulia, syariat yang
ketika diterapkan dengan benar itu malah menjadi sebab musuh masuk Islam. Berapa banyak musuh-musuh Islam yang kemudian masuk Islam karena melihat kenyataan berbeda cara berperang antara kaum muslimin dengan mereka yang kafir. Nah, tidak boleh membakar. Dalam perang itu tidak boleh melakukan pembakaran, apalagi kalau yang dibakar itu adalah orang. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Hadits Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Tidak boleh membakar menggunakan api, menyiksa menggunakan api, kecuali zat yang menciptakan api itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam neraka ini. Misalkan dapat musuh, bakar aja. Itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Musuh yang sudah tertangkap dan ditawan diperlakukan secara manusiawi, bukan kemudian dibiarkan lapar. Ada seorang tokoh kekafiran namanya Thumamah bin Utsal, seorang pemimpin tertinggi di daerah Yamamah, itu tertangkap oleh patroli Islam. Tokoh loh ini, musuh, kalau bahasa kita provokator lah. Dibawa ke Madinah menemui Nabi SAW. Nabi perintahkan ikat dia di tiang masjid. Diikatnya baik-baik di tiang masjid begini berat. Kalau kita bayangkan di tiang masjid musuh itu diikat ya, Thumamah bin Utsal. Nah, setiap pagi, setiap sore itu ditemui oleh Nabi. Gimana kabarmu ya Thumamah? Baik. Diberi makan dan minum layaknya seorang tamu agung. Dilayani. Ke kamar mandi diantar, kembalikan lagi, diikat lagi. Selama 3 hari 3 malam, orang itu yang bernama Thumamah bin Utsal itu menyaksikan secara langsung betapa kuatnya persatuan umat Islam, sholat bareng, zikir, membaca Al-Quran. Itu kan dia menyaksikan dan mendengarkan. Nabi Muhammad berbicara, memberikan nasihat dan wasiat. Thumamah bin Utsal juga ikut mendengarkan, menyaksikan. Akrab suasananya, hidup. Itu disaksikan selama 3 hari 3 malam. Ternyata itulah tujuan Nabi Muhammad mengikat Thumamah di tiang masjid, agar menyaksikan secara langsung, ini loh kehidupan orang Islam. Setelah 3 hari 3 malam, Nabi Muhammad perintahkan Thumamah bin Utsal untuk dilepaskan dan dibebaskan. Thumamah pergi mandi bersih. Setelah mandi kembali menemui Nabi, mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau betul-betul utusan Allah. Masuk Islam. Padahal orang ini provokator nih, suka mengganggu. Nah, masuk Islam. Kata Thumamah bin Utsal, demi Allah wahai Nabi, dulu orang yang wajah yang paling aku benci itu wajah Anda. Sekarang yang paling aku cintai adalah wajah Anda. Negeri yang paling aku benci adalah negeri tempat engkau berada. Sekarang negeri yang paling aku cintai adalah negeri tempat engkau berdiri. Wahai Rasulullah, aku tidak akan berikan 1 biji gandum pun kepada orang-orang Mekah kecuali dengan seizin Anda. Karena kota Yamamah itu penghasil gandum, bahan makanan pokok masyarakat waktu itu. Sebagai pemimpin tidak akan menyerahkan 1 butir gandum pun kalau tidak seizin Nabi Muhammad SAW. Ternyata oleh Nabi tidak diperbolehkan. Artinya Nabi Muhammad tidak seperti itu. Tujuannya itu bukan merusak, bukan membinasakan, bukan membunuh, bukan. Nah, itu Islam. Bayangkan ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya Masjid Asy-Syifa rahimakumullah. 23 tahun lamanya Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul. Selama 13 tahun di Mekah tidak pernah terjadi peperangan. Dalam posisi umat Islam ditindas, disiksa, dianiaya, dizalimi, bahkan ada sebagian umat Islam dibunuh. 13 tahun Nabi Muhammad bersabar, sahabat-sahabatnya pun bersabar. Karena permusuhan orang-orang Quraisy semakin hari semakin memuncak, semakin parah, Nabi Muhammad pun diperintahkan berhijrah, sahabat-sahabatnya berhijrah. Dalam rangka apa? Menemukan ketenangan di tempat yang lain dalam beribadah. Artinya, kalau dalam bahasa kita, Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengalah kan? Gak mau konflik, gak mau perang, mengalah itu, meninggalkan Mekah, kampung halaman dan tempat kelahiran mereka, ditinggalkan jauh. Nah, perjalanan 6 jam 7 jam kalau sekarang kita menggunakan bis ya, kalau kita umrah atau haji, kurang lebih 700 sampai 1000 km lah.
Apalagi rutenya waktu itu, rute zaman dulu enggak seperti sekarang jalan lebar 8 ruas sampai 10 ruas lenggang, ya kan. Pakai auto apa namanya, driving aja udah bisa. Kalau dilepas ini minum kopi itu bisa. Karena treknya lurus begitu. Yang pernah haji dan umroh pasti tahu. Itu Nabi Muhammad mengalah. Sudah mengalah orang Quraisy, tetap aja ganggu. Kemudian perang pertama yang terjadi itu tahun kedua Hijriyah. Berarti tahun ke-15 setelah Nabi Muhammad berdakwah. Bayangkan berapa belas tahun itu nggak ada perang. Bukti bahwasanya Islam itu diturunkan Allah bukan untuk merusak, bukan untuk membinasakan, bukan untuk apa namanya menimbulkan kekacauan, bukan, tapi kedamaian. Perang terjadi itu tahun kedua Hijriyah. Sampai Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, berarti kurang lebih masa perang itu 8 tahun. Begitu ya? Karena Nabi Muhammad kan berdakwah itu di Madinah 10 tahun ya. Kemudian beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama 8 tahun, ahli sejarah menghitung korban yang tewas, kalau bahasa kita gitu ya. Korban yang meninggal dunia disebabkan atau diakibatkan perang yang terjadi antara umat Islam dengan musuh-musuhnya tidak lebih dari 1000 orang. Saya ulang kembali, selama 8 tahun itu, Pak Taryono, selama 1000 tahun, selama 8 tahun itu, korban yang meninggal dunia baik dari kalangan umat Islam maupun orang-orang kafir tidak lebih dari 1000 orang. Sukses berhasil, Islam menyebar kemana-mana. Artinya Islam itu tujuannya bukan merusak kan, bukan membinasakan. Coba sekarang bandingkan dengan komunis. Nah, 50 juta orang itu jadi korban komunisme di Cina yang dipimpin dan dikoordinir oleh Mao Zedong atau Mao Zedong. Nah, Stalin, Lenin di Soviet 20 sampai 30 juta. Yang bilang bukan kita, justru lembaga-lembaga hak asasi dan kemanusiaan dunia. Mereka yang mencatat, kita mah biasa-biasa aja. Pol Pot di Kamboja 2,5 juta. Nah, itu dalam kurun waktu sebentar sekali. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, yang hitungannya cuma 2 sampai 3 atau 5 tahun. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, yang meninggal dunia sampai puluhan juta, belasan juta. Kenapa yang digunakan? Bom nuklir, bom kimia, bom atom. Ingat Hiroshima dan Nagasaki? Ya, itu dalam sekejap merusak. Sampai sekarang pengaruhnya masih ada di Nagasaki dan Hiroshima itu. Bom nuklir digunakan. Hitler dengan Nazinya, berapa juta rakyat yang dikorbankan? Kan begitu. Artinya kalau mau diperbandingkan, Islam itu luar biasa rahmah dan cintanya. Nah, dalam 8 tahun, artinya 23 tahun Nabi Muhammad berdakwah, perang itu terjadi hanya 8 tahun terakhir. Itu pun korbannya minimal sekali dan hasilnya sangat maksimal. Islam kemudian tersebar sampai seluruh penjuru dunia. Bahkan Islam sempat menjadi 2/3 penduduk dunia. 2/3 penduduk dunia itu bukan kecil. Nah, sebagian negara-negara Soviet atau Rusia sekarang yang bagian bawah itu masuk dalam kekuasaan Islam. Eropa, Afrika, India, sampai sebagian kecil di Cina. Asia pun mendapatkan pengaruh dari Islam itu sendiri. Nah, ada bom api digunakan dalam perang dunia dan dalam perang dunia. Nah, di Indonesia coba penjajahan Belanda, berapa juta itu rakyat Indonesia menjadi gugur? Sampai juta enggak? Sampai 300 tahun kok. Jepang, Romusa dan kerja Rodi. Katanya Tarakan juga dulu sempat jadi pusat militernya Jepang, ya kan? Itu enggak, Mas? Romusa ya, korban kejatuhan. Jadi kalau mau dikatakan Islam itu haus darah, senangnya perang, senangnya tempur, kata siapa? Sejarah sebagai bukti. Cuman karena memang media itu, media milik mereka,
itu memang terus menyuarakan Islam itu liar, Islam itu buas, Islam itu haus darah, Islam itu cuma perang. Ya akhirnya sementara kita sebagai umat Islam tinggal iya. Dan itu yang berbicara mereka, kita gitu ya. Kita tidak mau kok kemudian menggali buku atau referensi sejarah versi umat Islam sendiri. Coba kalau kita gali seperti yang sudah saya terangkan tadi secara garis besar. Nah, itu kan luar biasa. Masya Allah. Nah, jadi perkaranya itu bukan menghilangkan nyawa, bukan membunuh. Apalagi seperti yang disampaikan Pak Taryono tadi waktu di markas Brimob ketika kuliah zuhur ya tadi ya di markas Brimob di Tasemen C ya. Pak Taryono tadi sempat cerita kalau dulu sempat tugas di Poso Sulawesi Tengah, itu ada sebagian kelompok yang mengatakan barang siapa mampu, barang siapa bisa menghilangkan nyawa seorang anggota polisi, menghilangkan nyawa seorang TNI, menghilangkan nyawa seorang warga non muslim, sudah ditunggu 72 bidadari. Jadi kan seolah-olah itu Islam mengajarkan membunuh. Jadi lihat polisi kalau bisa bunuh, lihat tentara kalau bisa bunuh, lihat orang Kristen kalau bisa bunuh. Ya subhanallah. Nabi Muhammad itu pernah dalam satu persinggahan dari perjalanan pulang bersama dengan pasukan ini. Siang hari waktunya istirahat, sahabat-sahabatnya mempersiapkan tempat istirahat di bawah rindangnya sebuah pohon lebat. Nabi Muhammad di situ istirahat, tidur. Pedang milik Nabi Muhammad itu diletakkan di sampingnya atau digantungkan. Sahabat-sahabat yang lain semuanya istirahat. Tiba-tiba ada seorang musuh, orang kafir datang sembunyi-sembunyi mengendap-endap. Senyap kalau bahasa kita. Senyap, kemudian mengambil pedang milik Rasulullah. Setelah pedangnya diambil, Nabi Muhammad dikagetkan dengan kejutan. Muhammad, apa kaget tadi kan? Apalagi Nabi Muhammad kan sedang tidur loh. Kita aja yang sedang sadar digitukan kaget loh, terkejut. Ini orang sedang tidur. Bayangkan kalau Anda sedang tidur, kemudian bang, pasti marah nggak? Marah, jantungnya pasti degupnya lebih kencang. Deg. Ada apa? Nggak ada apa-apa, cuma pengen ganggu aja. Kau ini. Kalau komandan begitu kan. Tapi Pak Taryono sekarang tidak seperti itu. Sudah lemah lembut sekarang. Setelah paham Islam itu begitu Pak Taryono ya. Jadi komandan harus yang lemah lembut, yang sayang gitu. Anggotanya senang nih. Itu Nabi Muhammad dikejutkan dengan pedang tajam itu. Bangun. Tapi Rasulullah itu kan orang yang paling beriman dan paling bertakwa. Jadi kekuatan iman dan takwa itu membuat beliau selalu tenang dalam setiap kondisi dan situasi. Orang kalau sudah imannya lemah itu selalu bimbang, selalu ragu, selalu gimana hukum gitu. Kalau orang yang beriman bertakwa, dia apa yang dia takutkan? Yang dia takutkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia takutkan. Kalau tidak ada yang ditakutkan, pasti orang itu tenang, kan begitu. Diancam begitu, Nabi Muhammad bangun, senyum. Ini padahal ujung pedang tajam itu sudah di ulu hati Nabi ini. Kan begitu. Gitu dah masuk, tertusuk. Muhammad, kalau udah seperti ini siapa yang akan membela kamu? Ayo. Macam-macam kamu ya kalau bahasa kita kan itu. Siapa yang akan membela kamu kalau kayak gini? Nabi Muhammad senyum sambil mengatakan, Allah yang akan membela saya. Melihat ketenangan Nabi Muhammad dan kekuatan beliau itu dalam menjawab, orang kafir itu malah gemetar. Wah, kita kan juga seperti itu. Kalau misalkan kita menghadapi orang yang tenang yang luar biasa, kita pasti grogi sendiri tuh. Pasti grogi sendiri. Apa tenang dia apa-apain? Kita udah, waduh orang ini berisi nih. Orang itu yang justru ketakutan, pedangnya jatuh. Nabi Muhammad gantian ngambil pedangnya, diarahkan lagi. Orang itu kan berdiri, Nabi Muhammad terduduk. Diarahkan kepada orang itu. Nah, sekarang gantian. Kalau sudah seperti ini, yang mau membela kamu siapa? Tapi dengan penuh kelemah lembutan. Orang itu, maafkan saya Muhammad, maafkan saya Muhammad. Nabi Muhammad kemudian mengajaknya masuk Islam, tapi dia tidak mau. Lalu Nabi Muhammad membiarkan dia pergi. Kalau begitu silahkan kau pergi, kau bebas. Orang itu berjanji, ya Muhammad, aku berjanji tidak akan memerangimu. Aku juga berjanji tidak akan membantu orang lain memerangimu. Orang itu kemudian pergi. Apa kurang sebagai bukti ini?
Lihat artinya dalam posisi seperti itu, kira-kira wajar atau tidak kalau kemudian Nabi Muhammad ngambil pedangnya terus membela diri, kemudian orang itu terbunuh? Wajar gak? Karena membela diri. Wajar membela diri. Wong kok dibunuh kok, sudah diancam ini. Tapi oleh Nabi Muhammad dimaafkan, dibiarkan pergi. Orang kafir loh ini, yang jelas-jelas memusuhi, dibiarkan pergi, silakan pergi. Luar biasa. Lah ini kok ada orang kafir lewat di Poso misalkan, tangkap, digorok itu sambil di video, kemudian disebarkan di YouTube, seperti yang dilakukan oleh ISIS, Al-Qaeda dan yang lain. Ini sadis ini. Kok kemudian di atas la ilaha illallah, la ilaha illallah yang mana yang mengajarkan itu? Allahu Akbar, tapi Allah dan gitu kalau ISIS sama Al-Qaeda itu. Ada yang dimasukkan dalam jeruji besi, ya kemudian dibakar itu. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya, nggak boleh itu membakar. Seperti ISIS itu. Ada lagi yang dimasukkan di dalam jeruji besi, kemudian kerangkeng itu dimasukkan ke dalam air, mati dalam keadaan tenggelam, nggak bisa apa-apa. Nggak boleh seperti itu. Itu bukan ajaran Islam. Kalau ajaran Islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad tadi, orang yang jelas-jelas mau membunuh saja itu dimaafkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kan dia berjanji tidak akan memerangi orang Islam. Luar biasa. Tapi itu tadi lah, mungkin karena kita kalah dalam penguasaan opini dan media. Akhirnya kita sebagai umat Islam seringkali menjadi korban opini itu. Jadi jangankan orang kafir, orang Islam aja kadang-kadang kena opini. Nah, kalau begini pasti keras, pasti teroris. Nah, padahal belum tentu. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling rahmat, sosok yang paling penuh kasih sayang dan cinta. Dengan itulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga punya semangat untuk menggali ajaran Nabi Muhammad SAW agar tidak terkubur dan tidak tertimbun, agar yang kita ketahui bukan hanya permukaannya saja, tapi inti dari ajaran Nabi Muhammad SAW bisa kita pahami dan kita ketahui, termasuk pembahasan yang saya sampaikan malam hari ini. Nah, mungkin belum semua orang paham ajaran Nabi sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi. Padahal masih banyak hal-hal lain yang perlu kita ketahui dan kita pelajari hakikatnya dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Mohon maaf, ini sudah 21 menit nih. Tadi saya minta izin 15 sampai 20 menit. Mohon maaf Pak Imam dan seluruh takmir karena sudah mengambil waktu lebih dari apa yang saya sampaikan tadi. Sekaligus saya juga mohon maaf atas tutur kata yang kurang sopan dan tidak berkenan. Mudah-mudahan Bapak-bapak bisa memaklumi dan semoga Allah memberikan ampunan. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama dan yang terakhir. Bisa kita agendakan kurang lebih 4 tahun lagi. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih kepada seluruh takmir yang sudah menyambut. Nah, saya kira cukup Pak Taryono. Yang tanya kok Pak Taryono malah.